Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show Expo mata kuliah proyek mandiri lintas disiplin dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Sebelumnya perkenalkan, saya Yesi Dia, mahasiswa S2 Teknik Biomedis yang juga merupakan alumni dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika ini. Saat ini saya juga sebagai asisten praktikum pada mata kuliah ini. Di sini sudah ada Bapak Ganjar selaku salah satu dosen pengampu dari mata kuliah PMLD ini. Selamat pagi Pak Ganjar, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat pagi Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Ganjar Alfian. Saat ini saya sebagai dosen di Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Departemen Teknik Elektro dan Informatika dan juga sebagai pengampu di salah satu pengampu di mata kuliah proyek mandiri lintas disiplin. Terima kasih Pak Ganjar. Pada Expo kali ini seperti yang sudah dijelaskan Pak Ganjar merupakan salah satu dosen pengampung ya Pak. Boleh diceritakan apa sih tujuan utama dari mata kuliah PMLD ini? Ya, mata kuliah PMLD ini adalah mata kuliah yang mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu ya. Jadi dari departemen kita punya banyak sekali prodi ya, berbeda-beda disiplin ilmu, dan di sini kita gabungkan menjadi satu ya, semacam proyek, dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu tadi kita gabungkan membuat kelompok, kemudian mengerjakan proyek-proyek yang disediakan oleh mitra dari industri. Jadi yang dikerjakan saat ini mahasiswa itu juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri saat ini. Menarik berarti ya teman-teman, untuk kerjasama dengan mitra juga. Selanjutnya untuk PMLD kali ini itu apa saja proyek yang dibimbing oleh Bapak sendiri? Ya, kalau untuk saat ini ya, saya kebetulan hanya mengampu atau membimbing satu proyek saja, yaitu proyek dari PT PDU, Parama Data Unit, yaitu terkait aplikasi computer vision untuk mendeteksi pola batuan pertambangan ya. Jadi di situ data-data batuan dari pertambangan itu kita analisa, karena di situ akan memberikan banyak informasi terkait monitoring yang ada di lokasi pertambangan tadi. Menarik sekali ya teman-teman. Selama pengerjaan proyek ini itu apa saja kendala yang dihadapi oleh mahasiswa? Ya, kendala tentu saja di awal tim harus memahami dulu ya terkait pemahaman konsep dulu terkait penambangan, bagaimana proses penambangan. Kemudian karena kita mengintegrasikan dari berbagai disiplin ilmu, jadi perlu kita sering berdiskusi terkait bagaimana kita membagi tugas ya. Kemudian mahasiswa harus benar-benar paham kira-kira kita menggunakan teknologi seperti apa yang efisien untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang paling penting mungkin kendalanya adalah tentu saja pembagian tugas ya, karena manajemen proyek dalam satu semester kita harus bisa menyelesaikan tugas ini kan effortnya juga termasuk tinggi gitu. Jadi mungkin kedepannya perlu kita tingkatkan lagi pembagian tugas sehingga bisa menyelesaikan tugas sampai tuntas gitu. Kalau boleh tahu ada berapa mahasiswa Pak yang dibimbing sama Bapak? Untuk saat ini yang di kelompok saya ada 17 mahasiswa ya, dari di bidang ilmu TRI dan juga TRPL. Oh, cukup banyak ya Pak ya. Ada selanjutnya itu bagaimana harapan Bapak sendiri mengenai output dari mata kuliah PMLD ini bagi mahasiswa? Ya, harapannya ya, jadi saat ini menurut saya juga sudah baik ya. Hasil-hasil yang dikerjakan mahasiswa itu sudah menghasilkan karya atau produk yang bisa digunakan oleh industri, tapi tentu saja perlu dioptimasi lagi, diperbaiki lagi sehingga yang sudah dikerjakan saat ini itu langsung bisa digunakan untuk diproduksi di industri gitu ya. Kemudian untuk kedepannya tentu saja lebih banyak lagi ya topik-topik yang dari industri yang ditawarkan sehingga mahasiswa siap untuk mengimplementasikan ilmunya yang sudah dipelajari di semester sebelumnya untuk mengerjakan permasalahan di industri tadi. Ya. Betul. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa kira-kira pesan dan saran yang ingin Bapak sampaikan untuk pelaksanaan PMLD Expo dan PMLD ini untuk kedepannya gitu Pak? Ya, untuk kedepannya ya tentu saja dengan banyaknya
jumlah proyek yang masuk ya dari industri itu akan memberikan banyak variasi tantangan ya kepada mahasiswa kita. Jadi saya berharap nanti kita akan terus melanjutkan. Saat ini sudah sangat baik menurut saya, dan kita terus lanjutkan sehingga semakin banyak proyek-proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa, dan harapannya juga mahasiswa semakin mengasah ilmunya ya dan siap untuk terjun di industri. Gitu. Menarik sekali ya teman-teman untuk pelaksanaan Expo PMLD ini. Sepertinya untuk talk show kita sudah cukup. Semoga untuk yang disampaikan Bapak Ganjar ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Gitu. Setelah ini ada penyerahan grup dan tim dari Expo yang terfavorit yang di-vote oleh teman-teman kita semua. Selanjutnya ada kenang-kenangan dari Departemen TEDI untuk Pak Ganjar karena sudah mengisi talk show pada siang hari ini. Monggo Pak, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Mbak. Ya. Oke, berdasarkan vote dari teman-teman, itu ada 3 juara terfavorit untuk Expo kali ini. Untuk yang ketiga, kita panggil dengan proyeknya yaitu Monitoring Water with IoT. Boleh teman-teman? Silakan. Untuk masuk. Oke. Ya. Nggak bisa bawa. Nggak apa-apa, gini aja. Untuk juara terfavorit 2 dari teman-teman dengan proyeknya yaitu PCB Smart COE System. Boleh untuk teman-teman silakan. Oke. Pegang aja. Untuk juara pertama atau yang mendapatkan voting terbanyak itu didapatkan oleh teman-teman dengan proyek alat One Chronismeter dari Lab IDK. Boleh untuk teman-teman. Monggo, selamat. Ya, ditunjukin ke atas, nah gitu. Kami dari tim One Meter membuat alat bernama White yang berkepanjangan One Inspection Dimension Evaluator yang bisa mengukur luka dan menampilkannya langsung menggunakan layar di layar ini. Proyek ini lebih baik dibandingkan segmentasi manual karena proyek ini menggunakan segmentasi berbasis artificial intelligence atau AI. Kami dari tim PCB dan IoT PMLD 2024, kami di sini membuat suatu modul pembelajaran PCB yang terintegrasi semua sensor dan aktuator dalam satu board. Nah, selain itu juga kami mempelajari cara manufaktur dimulai dari pembuatan skematik sampai boardnya jadi. Nah, selain itu kami juga membuat di board ini kami memiliki 2 fitur, yakni microcontroller dan IoT. Untuk microcontroller sendiri itu menggunakan Arduino Mega dan IoT untuk ESP32. Nah, untuk board ini digunakan untuk membantu pembelajaran microcontroller dan IoT pada SPUGM. Halo, kami dari tim EcoWater Max PMLD 2024. Di sini kami membuat sebuah proyek pendistribusian air secara IoT atau Internet of Things menggunakan modul ESP8266. Cara kerjanya sendiri, apabila ketinggian air di dalam sebuah tangki berkurang, maka sistem kami akan membuka sebuah valve otomatis dan juga akan menyalakan sebuah pompa yang nantinya akan menghitung debit air yang keluar ataupun arus air yang keluar agar untuk memaksimalkan penggunaan air selama ini. Ketika oren air menyentuh batas maksimum dari ketinggian, maka inovasi kami akan memutus atau menghentikan pompanya secara otomatis dan juga valve-nya secara otomatis sehingga tidak terjadi yang namanya overload atau kelebihan air. Untuk kondisi yang selanjutnya, ketika terjadi overload, maka proyek kami akan mengirimkan sebuah alarm notifikasi kepada aplikasi yang kami program dan juga akan menampilkan secara real time di monitor yang sudah tertampil pada proyek. Sekian untuk proyek kami. Terima kasih. PMLD 2024